Enough over the thing to remember. The scene starts tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah badan hukum yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat rakyat. Latar belakang berdirinya BPUPKI. Jepang berusaha memikat hati Indonesia dengan menjanjikan dan membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun, Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia guna mempertahankan sisa kekuatan mereka. Berikut tujuan BPUPKI. 1. Menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kala itu Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada Maret 1945. 2. Mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI. Anggota terdiri dari 62 orang Indonesia, 8 orang BPUPKI istimewa dari Jepang yang tugasnya mengamati, dan tambahan 6 orang dari Indonesia. Pembentukan anggota ini ditentukan oleh Jepang, sementara tambahan 6 orang diangkat anggota BPUPKI sendiri. Berikut nama-nama anggota BPUPKI. Tugas BPUPKI. 1. Penyelidikan dan persiapan kemerdekaan. 2. Merumuskan dasar negara. 3. Pembahasan dan diskusi. 4. Penyusunan naskah konstitusi. 5. Menyelidiki situasi politik dan sosial. 6. Merumuskan tujuan dan cita-cita kemerdekaan. 7. Konsultasi dengan berbagai pihak. Hasil sidang BPUPKI pertama. Hasil sidang BPUPKI pertama yakni menyepakati dasar negara yang kelak digunakan adalah Pancasila. Kendati dasar negara belum ditetapkan secara resmi. Pada sidang BPUPKI pertama, 3 tokoh Indonesia mengusulkan dasar negara, yakni Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo pada 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Hasil sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan dasar negara dan rumusan undang-undang dasar. Panitia ini menyetujui rancangan preambul, yakni Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945. Panitia ini juga membentuk panitia kecil pada 11 Juli 1945 yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali undang-undang dasar yang sudah disepakati. Pada 13 Juli 1945, panitia perancang undang-undang dasar membahas hasil kerja panitia kecil atau panitia 9. Panitia perancang undang-undang dasar dari BPUPKI pada 14 Juli 1945 melaporkan hasil kerja berupa rancangan pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence. Kemudian dihasilkan juga rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang konsepnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat dasar negara. Pada sidang kedua, BPUPKI juga menerima hasil kerja 23 anggota Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abo Kenso Ijoro Kesono dan 23 anggota Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi yang diketuai oleh Muhatta. Pembubaran BPUPKI. Setelah menjalankan sidang kedua, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembubaran tersebut dilakukan oleh pemerintahan Jepang. Sebagai gantinya, pemerintahan Jepang pun membentuk PPKI untuk melanjutkan kerja BPUPKI dan persiapan pemindahan kekuasaan antara pemerintah Jepang dan Indonesia. Big thing, just show her.